Halo Pak Harisyanto SOS MM dan Pak Muhammad Arinal Rifa SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan berkualitas terkait SDG nomor 4 pendidikan berkualitas. Dibuat oleh saya, Douglas Simagita Bantobing dengan NIM 270240823 dari kelas SAEA dengan grup 2. Oke. Dari presentasi yang akan saya bicarakan sekarang itu ada dari latar belakang masalah, berisikan fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan tema SDG pendidikan berkualitas. Ada nomor 2, rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang dan topik Sustainable Development Goals atau SDGs yang relevan. Dan 3, hasil temuan lapangan, berisikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan di tugas personal 1. Dan nomor 4, solusi yang ditawarkan yang berisikan kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Dan yang kelima, refleksi pribadi dari saya sendiri setelah melakukan proyek ini. Oke, latar belakang masalah. Dalam dunia kerja saat ini, kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh terhadap produktivitas di tempat kerja. Pendidikan merupakan pilar utama untuk membangun suatu bangsa. Namun, mewujudkan pendidikan berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum dan fasilitas yang memadai, melainkan juga partisipasi aktif masyarakat dan pembentukan karakter berserta didik yang kuat. Disinilah peran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut PKN menjadi sangat krusial. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun serta rendahnya kualitas pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Di sini ada nomor 2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan topik SDG yang relevan, rumusan permasalahan yang kami angkat adalah: 1. Apakah pembelajaran PPKN yang sudah diterima dapat membantu meningkatkan karakter dalam pekerjaan? Yang kedua, karakter baik apa yang dipelajari saat PKN dan sudah diterapkan di industri pekerjaan? Yang ketiga, apakah PKN dapat mendorong masyarakat untuk berkarakter baik di dunia kerja? Yang keempat, apa hubungan antara PKN dan pendidikan berkualitas? Yang kelima, bagaimana PKN dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya pendidikan berkualitas? Oke, hasil temuan lapangan. Saat ini ada kesimpulan dari wawancara yang sudah saya lakukan, yaitu Olivia Margareta Limbong adalah seorang anggota generasi Gen Z atau yang biasa dibilang anak muda zaman sekarang yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai sales staff di sebuah toko buku. Ia telah menerima pendidikan PKN atau pendidikan kewarganegaraan sejak SD, SMP, SMA, dan kuliah juga. Pendidikan PKN yang diterima meliputi nilai karakter kehidupan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan juga Pancasila. Nah, Olivia ini sangat percaya bahwa PKN penting dalam meningkatkan karakter, terutama di era sekarang. Ia menyatakan bahwa karakter harus dipelajari dari dasar agar tidak melenceng jauh dari kebudayaan kita sebagai anak Indonesia. Menurutnya Olivia, PKN sangat membantu dalam membangun kesopanan, terutama dalam dunia kerja. Ia memberikan contoh bagaimana PKN mengajarkan gotong royong yang diterapkan dalam bekerja sama dan saling mendukung teman kerja. Namun, Olivia juga mengakui adanya kesenjangan antara teori PKN dan penerapannya di lapangan. Dalam teori, PKN mengajarkan saling peduli, tetapi di dalam dunia kerja, hal itu kadang sulit dilakukan. Sebagai contoh, ketika ada tugas yang bukan tanggung jawab kita, sulit untuk mengingatkan teman sebaya untuk mengerjakan hal tersebut. Yang keempat, solusi yang ditawarkan dari perspektif pendidikan karakter secara umum. Olivia percaya bahwa PKN dapat mendorong masyarakat untuk berkarakter baik di dunia kerja. Nah, pengalaman pribadinya ini menunjukkan bahwa norma-norma yang dipelajari akan terbawa hingga tua nanti. PKN juga diyakini dapat mendorong produktivitas di tempat kerja, terutama melalui pelajaran gotong royong yang memupuk kerjasama tim. Nah, dari pengalaman Olivia,
Olivia memberikan solusi, yaitu pembelajaran PKN yang tidak boleh dihapuskan dalam mata pelajaran anak sekolah. Nah, terkait PKN dan pendidikan berkualitas, Olivia menjelaskan bahwa PKN sangat berhubungan dengan pendidikan berkualitas karena memberikan dasar-dasar yang akan berguna dalam kehidupan sosial. Pembelajaran PKN dari sekolah dasar hingga menengah atas penting untuk hidup bersosialisasi dan sesuai dengan hukum. Selain itu, PKN membantu memberikan pengetahuan praktis dan relevan yang mempersiapkan murid ke jenjang profesional. Hal-hal dasar yang dipelajari akan membantu di masa depan sehingga tidak kaget ketika melanjutkan pembelajaran ke jenjang yang lebih profesional. Oke, 5 refleksi pribadi. Nah, menurut saya pendidikan kewarganegaraan atau PKN memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan kualitas individu dengan mengajarkan hak dan kewajiban warga negara serta nilai-nilai moral yang seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan integritas. PKN juga berkontribusi pada pembangunan keterampilan sosial seperti kerja tim dan kepatuhan standar yang sangat relevan dalam era globalisasi. Meskipun ada kesenjangan antara teori dan praktik, PKN tetap mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG dan membantu individu beradaptasi dengan berbagai tantangan di lingkungan akademik, sosial, dan profesional. Selain itu, PKN juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan mengkomunikasikan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kerjasama timbal balik. Pendidikan ini membentuk individu dengan moralitas praktis dan kesadaran hukum yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan juga harmonis. Dengan demikian, PKN bukan hanya topik wajib, tetapi alat penting untuk membangun karakter individu dan meningkatkan kualitas hidup serta lingkungan sosial. Sekian terkait presentasi saya pada saat ini. Jika ada yang pertanyaan bisa menghubungi email saya atau nomor WhatsApp dan IG pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.